Oke, selamat datang kembali di perkuliahan kita model survival. Nah, kita kembali untuk mengerjakan tugas kita atau proyek kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan seperti apa pengujian asumsinya, yaitu baik secara statistik maupun kita plot grafiknya. Nah, langkah berikutnya kita akan lakukan pemodelan regresinya. Berikut langkah-langkahnya. Nah, dengan data sebelumnya, yaitu kita menggunakan contoh data pasien kanker, model data survival pasien kanker. Nah, pada asumsi sebelumnya kita asumsikan bahwa pH-nya terpenuhi. Karena pH-nya terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan analisis menggunakan model ini untuk memahami efek setiap variabelnya. Nah, model CPH ini bertujuan untuk memperkirakan hazard rasio, yaitu resiko relatif kejadian kematian berdasarkan nilai variabel prediktornya. Nah, tahap ini melibatkan pembangunan model CPH untuk menganalisis hubungan antara variabel independen. Dalam hal ini adalah age, kemudian nodes-nya, kemudian treatment. Nah, kemudian di sini untuk age-nya, apakah usia pasien mempengaruhi risiko kematian? Kemudian nodes, apakah jumlah node aksila positif berhubungan dengan risiko? Kemudian untuk treatmentnya, apakah jenis perawatan mempengaruhi peluang bertahan hidup? Nah, berikutnya kita lakukan sintaksnya di R. Nah, untuk membuat model cost proportional hazard-nya, kita gunakan R. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya kalian bisa buat di R, berikut kodenya, langkah-langkah yang kalian masukkan di R, kemudian kalian run. Setelah kalian run dengan kode seperti ini, maka akan muncul summary berikut ini. Nah, di sini adalah hasil runningnya. Bisa kita lihat di sini dari summary untuk modelnya memberikan informasi berikut. Pertama ada koefisien. Untuk koefisien ini adalah koefisien regresi untuk setiap variabel prediktor. Kemudian eksponensial koefisien ini adalah hazard rasionya menunjukkan dampak relatif variabel pada risiko. Kemudian ada Z value dan V value itu menguji signifikansi statistik koefisien. Apakah variabelnya signifikan dalam mempengaruhi risiko? Nah, kita buat tabelnya ya untuk ketiga variabel ini supaya memudahkan kita menginterpretasikannya. Nah, berikut kita sudah buat tabelnya dari data yang tadi yang telah kita running. Nah, di sini kita interpretasikan. Jadi nanti kalian di proyeknya kalian juga interpretasikan ya. Kalian buat tabelnya, kemudian kalian interpretasikan. Nah, kita interpretasikan pertama untuk koefisiennya. Nah, untuk koefisien di sini adalah menunjukkan arah hubungan antara variabel prediktor dan hazard. Apakah dia positif atau negatif? Kita lihat di sini untuk usia, koefisiennya di sini negatif. Nah, menunjukkan bahwa bertambahnya usia sedikit mengurangi risiko kejadian. Nah, tetapi V-value-nya di sini lebih besar dari 0,05. Artinya dia tidak signifikan secara statistik. Jadi untuk usia ini dapat kita interpretasikan bahwa koefisien negatifnya menunjukkan bahwa bertambahnya usia sedikit mengurangi risiko kejadian atau hazardnya, tetapi tidak signifikan secara statistik. Kemudian yang kedua, nodes. Nah, untuk nodes-nya di sini koefisiennya juga negatif. Kita lihat di sini koefisiennya juga negatif, menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah node aksila positif cenderung menurunkan resiko kejadian, tetapi juga tidak signifikan secara statistik. Kemudian untuk treatmentnya koefisiennya positif, menunjukkan bahwa jenis perawatan yang diberikan secara signifikan meningkatkan resiko kejadian. Namun ini tidak signifikan secara statistik ya. Nah, berikutnya untuk hazard rasionya atau yang tadi pada hasil runningnya adalah eksponensial koefisiennya. Nah, di sini untuk hazard rasionya nilai yang menunjukkan perubahan relatif risiko kejadian. Di mana jika HR-nya dia lebih besar dari 1, maka risiko meningkat.
Nah, sedangkan jika HR-nya lebih kecil dari satu, artinya risikonya menurun. Nah, untuk usia, pertama kita perhatikan untuk HR ini, kolom ini, yang pertama untuk usia. Nah, hazardnya 0,907. Artinya bahwa setiap kenaikan satu unit usia dalam hal ini tahun, dia menurunkan risiko kejadian sebesar 9,3%, yaitu satu dikurangi dengan hazard rasionya. Kemudian untuk notes-nya, HR-nya 0,775. Ini menunjukkan bahwa setiap tambahan satu not aksila positif menurunkan risiko sebesar 22,5%. Kemudian untuk treatmentnya, di sini 9,130 menunjukkan bahwa individu yang mengalami individu yang menerima perawatan memiliki risiko kejadian yang jauh lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat 9 kali lipat dibanding kelompok yang 9 kali lipat. Nah, untuk treatmentnya. Kemudian berikutnya adalah untuk ini 95% ini adalah dia confidence intervalnya atau interval kepercayaan untuk HR-nya. Jika satu tidak ada dalam rentang ini, maka efek variabelnya dia signifikan. Kemudian untuk V-value-nya menilai apakah hubungan antara variabel prediktor dan risiko kejadian signifikan secara statistik. Jika lebih kecil dari 0,05, dia dianggap signifikan, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita lihat untuk semua prediktor memiliki nilai P-nya atau P-value-nya yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada prediktor yang signifikan dalam mempengaruhi risiko kejadian pada model ini. Kemudian intervalnya di sini, interval kepercayaan yang lebar pada variabel, kita lihat di sini, yang paling lebar adalah pada variabel treatmentnya, yaitu 0,4533 sampai dengan 183,907, menunjukkan adanya ketidakpastian tinggi pada estimasi efeknya. Ini bisa jadi karena jumlah data yang kecil atau variabilitasnya yang tinggi ya. Nah, berikutnya setelah kita lakukan ini, membuat model Cox-nya, kita berikutnya adalah melakukan pemilihan model terbaik. Nah, seperti apa untuk cara pemilihan model terbaiknya? Kita lanjut pada video berikutnya.